Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Untuk matematika bab pertama yaitu tentang bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke bilangan bulat jangan lupa tulis tanggal, bulan, dan tahun dulu di buku kalian ya. Nah, untuk bilangan bulat itu dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif itu dibagi menjadi 2, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Di sini, Bu Ani mau menjelaskan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan di sini 0, yang pertama yaitu 0. Nah, angka yang terletak di sebelah kiri 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Angka yang terletak di sebelah kanan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dan 0 ini termasuk bilangan cacah ya. Pada garis bilangan, jika semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Jika garis bilangan ini semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil ya. Ingat, kalau semakin ke kanan yaitu bilangan positif, maka dia semakin besar. Kalau dia semakin ke kiri, bilangan bulat negatif itu, maka angkanya semakin kecil atau nilainya semakin kecil. Nah, yang pertama yaitu cara mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan beberapa bilangan bulat yaitu menuliskan bilangan tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar atau yang terkecil. Tadi sudah Bani jelaskan, pada garis bilangan semakin ke kanan maka bilangan tersebut semakin besar, dan semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil. Contoh, di sini ada angka 2, negatif 5, 1, 3, 0, dan negatif 3. Perintahnya yaitu urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau dimintain yang terbesar, berarti kalian ambil bilangan positif yang paling besar ya. Dengan cara menggambar garis bilangan boleh jika angkanya kecil, tapi jika angkanya besar, kalian cukup mengambil bilangan positif yang paling besar. Nah, setelah itu urutkan ke kiri. Nah, di sini diperoleh yaitu 3, semakin ke kiri ya, karena ini kan dimintain yang terbesar. 3, 2, 1, 0, negatif 3, dan negatif 5. Jadi yang paling besar itu ambil yang positif dulu. Setelah itu baru ke yang negatif ya. Terus, maka didapatkan jawabannya tadi yaitu 3, 2, 1, 0, negatif 3, dan negatif 5. Intinya, bilangan negatif selalu lebih kecil dari bilangan positif dan 0. Ya, negatif ini dia lebih kecil daripada 0 dan bilangan positif. Contoh yang kedua. Di sini ada 2 contoh. Nah, kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Kalau contoh yang pertama tadi dari yang terbesar, kalau yang ini dari yang terkecil. Nah, kalau dari yang terkecil cara mengurutkannya yaitu bilangan bulat adalah dimulai dari angka terbesar pada bilangan negatif. Karena semakin besar angka bilangan negatif, semakin kecil nilai bilangan negatif tersebut. Jadi, kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil, ambil bilangan negatif yang paling besar. Nah, di contoh A ini bilangan negatif yang paling besar adalah negatif 12. Berarti di sini yang paling terkecil adalah dia negatif 12. Setelah negatif 12 ada bilangan negatif lagi, yaitu setelah itu negatif 8, negatif 1, 0, 3, dan 9. Jadi intinya kalau disuruh mengurutkan yang paling terkecil, kalian ambil bilangan negatif yang paling besar. Setelah itu urutkan ke kanan kalau menggunakan garis bilangan ya. Jadi urutannya adalah negatif 12, negatif 8, negatif 1, 0, 3, dan 9. Contoh yang kedua juga sama, ambil bilangan negatif yang paling besar,
yaitu mulai dari negatif 76, negatif 21, 0, 4, 83, dan 91. Ya, di sini kenapa 0 lebih besar daripada negatif 1? Karena negatif 1 itu letaknya di sebelah kiri 0 ya. Terus yang selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nih, perhatikan ya. A lebih dari B. Maka cara menulisnya A lebih dari B. Yang kedua, A kurang dari B. Ditulis A kurang dari B. Yang ketiga ya A sama dengan B. Maka seperti ini ya, A sama dengan B. Kalau seperti ini tandanya adalah A lebih dari atau sama dengan B. A lebih dari atau sama dengan dari B. Ini A kurang dari atau sama dengan B. Ditulis A kurang dari sama dengan B ya. Ingat, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh nih, kalian disuruh membandingkan antara ini. Contohnya ya, nih. Contoh, perhatikan. Tadi di contoh yang A yaitu negatif 6, negatif 4. Ingat ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi negatif 6 sama negatif 4 itu lebih besar negatif 4. Ya, jadi ini tandanya langsung kalian caplok ya namanya ini. Nah, langsung kalian caplok seperti ini. Jadi yang besar langsung dicaplok. Ini negatif 6 sama negatif 4 besar mana? Besar negatif 4, langsung dicaplok. 8 sama negatif 9. Ini positif, ini negatif. Otomatis besar yang positif. Langsung dicaplok yang besar. Yang C juga sama, negatif 4 sama 10. Negatif 4 sama 0. Nah, negatif 4 sama 0 besar mana? Besar 0. Kenapa besar 0? Karena dia negatif, ya. Langsung dicaplok 0-nya. Yang D, negatif 5 sama 5. Jelas besar yang positif. Caplok yang positif. Negatif 5 sama negatif 5 sama dengan, berarti diberi tanda sama dengan. Ya. Buani ulang untuk yang A. Negatif 6 sama negatif 4. Jelas besar negatif 4. Kenapa? Karena negatif 6 itu terletak di sebelah kiri negatif 4 ya. Jadi kalau bilangan negatif itu kalau angkanya lebih besar seperti ini dia lebih kecil. Oke. Nah, ini untuk yang membandingkan bilangan bulat. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu inverse bilangan bulat. Inverse itu yaitu kebalikannya atau lawannya. Ini paling mudah ya. Contoh. Inverse dari bilangan A yaitu negatif A. Inverse dari 5 yaitu negatif 5. Dibalik juga bisa. Inverse dari negatif 5 yaitu 5. Misal contoh lagi. Inverse dari 3 yaitu berapa? Negatif 3. Dia kebalikannya. Nah, setelah itu, setelah kali minta tolong, yang tadi ditulis di buku besar warna biru ya. Mulai dari yang ini tadi yaitu bilangan bulat. Kalian tulis di buku besar biru, jangan lupa dikasih tanggalnya. Yang ini juga sama, mengurutkan bilangan bulat, ditulis di buku besar biru. Selanjutnya ini contoh-contohnya minta tolong ditulis di buku besar biru juga. Membandingkan bilangan bulat juga sama. Ini juga sama, ditulis di buku besar warna biru, buku besar matematika. Dan ini untuk latihannya. Untuk latihannya, kalian kerjakan di buku besarmu. Jangan lupa soalnya ditulis. Terus nanti kalau sudah dikerjakan, kalian foto ya. Di buku besarmu itu kalian foto. Setelah itu kalian kirim di email ini. Ya, Bonik tulis. Jangan lupa dikirim di email ini ya anak-anak.
Nah, jangan lupa ditulis, dikirim email di tempat ini, aniknurulfarida@gmail.com ya. Nanti bukumu itu kamu foto beserta soalnya dan jawabannya. Setelah itu kirim di email sini ya. Bu Anik tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.